Nama saya Muhammad Hafiz dari kelompok 1 akan menjelaskan bab 1, yaitu penelitian formatif. Step 1, yaitu menganalisa situasi. Langkah pertama pada setiap perencanaan public relation yang efektif adalah dengan hati-hati dan akurat mengidentifikasi situasi yang dihadapi pada organisasi atau perusahaan. Situasi public relation. Sederhananya, situasi adalah sekumpulan keadaan yang dihadapi organisasi. Situasi sama artinya dengan masalah. Jika dengan masalah Anda menggunakan definisi klasik dari sebuah pernyataan yang perlu ditangani. Misalnya, situasi otomotif pabrikan mungkin adalah ketersediaan kantong udara samping di mobil model tahun barunya. Tanpa pernyataan awal dan jelas tentang situasi yang akan ditangani, Anda tidak akan dapat melakukan penelitian efisien atau menentukan tujuan program komunikasi Anda di kemudian hari dalam proses perencanaan. Perhatikan bahwa situasi dinyatakan sebagai kata benda, seperti ketersediaan kantong udara. Nanti ketika kita berbicara tentang tujuan organisasi, kita akan menambahkan kata kerja untuk menunjukkan bagaimana kita ingin mempengaruhi situasi ini, seperti mempromosikan penerimaan konsumen terhadap kantong udara. Suatu situasi dilakukan dengan cara positif atau negatif. Artinya, hal itu dapat diidentifikasi sebagai peluang untuk dipakai karena menawarkan potensi keuntungan bagi organisasi atau publiknya, atau mungkin juga menjadi hambatan yang harus diatasi karena membatasi gerak dalam mengatasi masalah organisasi. Tergantung pada bagaimana cara mereka melihat situasi dan potensi terhadap organisasi. Dua perencana mungkin melihat situasi yang sama secara berbeda. Yang satu menyebutnya sebagai peluang jika masalahnya tidak terjadi sendiri. Organisasi yang diserang oleh publik dapat menggunakan perhatian publik yang dihasilkan oleh krisis untuk menjelaskan nilai-nilai mereka dan menunjukkan kualitas mereka. Komunikasi yang sedang terjadi dengan riset klien sangatlah penting. Dalam buku mereka, Desain Penelitian Terapan, Terry Hendrick, Leonard Bigman, dan Debra Rock pada tahun 1993 memberikan rekomendasi setidaknya 4 titik poin pada penelitian. 1. Pertemuan awal dengan klien untuk mengembangkan pemahaman bersama tentang kebutuhan penelitian klien, sumber daya, dan penggunaan yang diharapkan. 2. Pertemuan kedua untuk menyepakati ruang lingkup proyek, terutama biaya dan sumber daya lainnya. 3. Setelah tinjauan awal literatur dan sumber daya sekunder lainnya, pertemuan ketiga untuk mempertajam pertanyaan penelitian dan mendiskusikan pendekatan yang digunakan dan batasan potensial. 4. Pertemuan keempat untuk menyepakati pendekatan studi yang dirundingkan. Lalu, manajemen masalah. Masalah adalah situasi yang dihadirkan untuk menjadi perhatian organisasi. Manajemen masalah adalah proses di mana organisasi mencoba untuk mengantisipasi masalah yang muncul dan menanggapinya sebelum mereka lepas kendali. Seperti banyak aspek PR lainnya, manajemen masalah melibatkan potensi perubahan. Pendekatan pemecahan masalah organisasi juga dikenal sebagai benchmarking, melibatkan penelitian tentang bagaimana organisasi lain menangani hal yang serupa. Peter Schwartz dan Blair Glieb tahun 1999 mencatat 3 manfaat benchmarking. 1. Inisiatif organisasi yang mencegah inersia internal mengambil alih. 2. Kesadaran terus-menerus akan inovasi yang akan datang dari pesaing. Dan yang terakhir, masuknya angin segar dari luar organisasi. Manajemen masalah membantu organisasi berinteraksi dengan publiknya. Manajemen masalah membantu organisasi menyelesaikan masalah lebih awal atau mengalihkannya, atau juga bahkan mungkin mencegah kemunculannya. Lebih seperti mau bagaimanapun organisasi harus menyesuaikan dengan masalah, mencoba untuk memaksimalkan manfaat dan setidaknya meminimalkan dampak negatif. Tujuan dari manajemen masalah seperti disebutkan di atas adalah untuk menangani masalah sebelum terjadi tidak terkendali. Suatu hal yang perlu diingat tentang krisis dapat terjadi tiba-tiba dan tidak terduga, tetapi jarang sekali tidak dapat diprediksi. Krisis lebih seperti gunung berapi yang membara beberapa saat sebelum meletus. Tanda peringatan berlimpah setidaknya bagi orang yang sudah terbiasa menghadapi masalah. Pendekatan strategis untuk manajemen krisis dapat dicakup dalam 6 prinsip berikut. 1. Prinsip adanya hubungan. Apabila masalah terjadi pada orang yang dikenal publik, maka public relation akan selalu memberitahu perkembangan masalah yang terjadi kepada publik agar tetap mendapat dukungan kepada publik saat terjadi masalah maupun setelah terjadinya masalah. 2. Prinsip media sebagai sekutu. Perlakukan media sebagai sekutu yang selalu membantu Anda dalam menyampaikan informasi penting kepada publik. 3. Prinsip
prioritas reputasi. Prioritas utama Anda adalah keselamatan masalah adalah reputasi Anda sendiri. Tetapkan tujuan yang berhubungan dengan mempertahankan kredibilitas Anda. Gunakan masalah yang terjadi sebagai kesempatan untuk meningkatkan reputasi tanggung jawab sosial kepada publik. 4. Prinsip respon cepat. Masalah yang terjadi harus dapat diakses oleh publik secepat mungkin. Pedoman standarnya untuk masalah yang menarik perhatian media berita adalah aturan 1 jam. Dalam 1 jam, organisasi harus memiliki pesan pertama yang tersedia kepada publik atas masalah yang terjadi. Untuk masalah yang kurang menarik perhatian, pedoman standarnya bisa 5-6 jam setelah masalah keluar. 5. Prinsip pengungkapan penuh. Diam bukanlah respon yang dapat diterima selama masalah itu terjadi. Tanpa mengakui kesalahan dan tanpa berspekulasi tentang fakta-fakta yang belum diketahui, organisasi harus menyediakan informasi sebanyak mungkin terhadap masalah yang sedang terjadi. 6. Prinsip satu suara. Seorang juru bicara yang terlatih harus mewakili organisasi. Jika beberapa juru bicara diperlukan, masing-masing harus menyadari apa yang dikatakan orang lain dan semua harus bekerja sama dari kumpulan fakta yang sama dan pesan terkoordinasi yang sama. Hubungan masyarakat dan etika. Bagian dari penelitian tentang situasi tersebut harus melibatkan pemeriksaan aspek etika. Bisa dimulai dengan mempertimbangkan 3 pendekatan klasik untuk membuat penentuannya. Yang pertama ada etika deontologis, yang kedua ada etika teleologis, dan relativitas etis. Pendekatan deontologis untuk pengambilan keputusan etis berakar pada standar atau kode moral. Intinya, pendekatan ini mengatakan bahwa tindakan tertentu di dalam dan dari diri sendiri baik dan yang lainnya buruk. Yang kedua ada pendekatan teologis. Di sisi lain, lebih difokuskan pada dampak itu tindakan terhadap orang. Ini berakar pada gagasan bahwa hasil yang baik datang dari tindakan yang baik. Jika ada sesuatu yang etis dan menghasilkan konsekuensi yang baik. Yang ketiga ada pendekatan relativitas etis, menunjukkan bahwa tindakan itu etis sejauh mana mencerminkan norma sosial tertentu. Sedangkan keuntungan dari pendekatan ini adalah respek keanekaragaman budaya, memiliki kelemahan yang tercermin dari dominasi budaya arus utama, dan ketidakmampuan untuk menilai benar atau salahnya tindakan dasar. Mulailah dengan pertanyaan perencanaan dasar. Pertanyaan dasar ada 3. Yang pertama, bagaimana situasi yang dihadapi organisasi? Yang kedua, apa latar belakang situasinya? Yang ketiga, apa signifikansi atau pentingnya situasi tersebut? Yang kedua ada pertanyaan perencanaan yang diperluas. A. Informasi yang ada. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan apa yang Anda ketahui secara langsung atau yang dapat Anda pelajari dari klien atau kolega Anda dalam organisasi Anda. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Apakah ini pertama kalinya organisasi Anda menghadapi situasi ini atau sedang Anda setting untuk keluar dan mengubah program komunikasi yang ada? Jika yang terakhir, apakah ini di bawah umur, modifikasi, atau yang utama? Yang kedua, apa penyebab dari situasi ini? Yang ketiga, apakah ada perselisihan bahwa ini penyebabnya? Yang keempat, bagaimana sejarah situasi ini? Yang kelima, ada fakta penting apa yang terkait dengan situasi ini? Yang keenam, apakah situasi ini melibatkan hubungan organisasi dengan kelompok yang lainnya? Jika iya, kelompok apa? Konsekuensi situasi. Yang pertama, seberapa penting situasi ini bagi misi organisasi? Yang kedua, seberapa konsisten situasi ini dengan pernyataan misi atau pernyataan visi? Yang ketiga, seberapa serius tanggapan yang diperlukan untuk situasi ini? Yang keempat, berapa lama kemungkinan lamanya situasi ini? Bisa 1 kali, terbatas atau jangka pendek atau sedang berlangsung, atau juga jangka panjang. Siapa atau apa yang terpengaruh oleh situasi ini? Yang keenam ada prediksi atau tren apa yang terkait dengan situasi ini. Ini bisa jadi organisasi, terkait industri, humas, terkait bangsa, atau yang lain. 7. Dampak potensial apa yang dapat ditimbulkan oleh situasi ini terhadap misi suatu organisasi.
Yang kedelapan, apakah Anda menganggap situasi ini sebagai peluang positif atau hambatan negatif untuk organisasi Anda? Mengapa? Jika Anda menganggap ini sebagai kendala, bagaimana mungkin Anda mengubah suatu hal menjadi kesempatan? Resolusi situasi. Yang pertama, mungkinkah informasi, kualitas atau kuantitas mempengaruhi bagaimana situasi ini diselesaikan? Yang kedua, bagaimana situasi ini diselesaikan dengan keuntungan bersama bagi setiap orang yang terlibat? Yang ketiga, apa prioritas situasi ini bagi staf humas dan bagaimana komunikasinya untuk mencapai manajemen puncak organisasi? Yang keempat, seberapa kuat komitmen organisasi untuk menyelesaikan situasi ini? B. Program penelitian. Jika ada celah yang signifikan dalam informasi yang ada, Anda mungkin harus melakukan penelitian untuk mempelajari lebih lanjut tentang masalah tersebut. Bagian ini akan memandu Anda melalui pertimbangan dari opsi itu. 1. Apa dasar informasi yang di atas? Formal sebelum penelitian, umpan balik informal atau anekdot, pengalaman organisasi, pribadi observasi, anggapan oleh perencana, atau hal yang lain. Yang kedua, seberapa akurat informasi yang ada saat ini. Yang ketiga, seberapa tepat untuk melakukan penelitian tambahan. Yang keempat, informasi yang ada tidak terlalu dapat diandalkan, dipertimbangkan penelitian tambahan seperti itu. Seperti berikut: wawancara dengan orang-orang kunci dalam organisasi, review literatur atau informasi organisasi, pengamatan pribadi tambahan, wawancara dengan pakar eksternal atau pemimpin opini, survei dengan perwakilan publik. Yang keenam, metode penelitian apa yang akan Anda gunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. C. Temuan penelitian. Setelah Anda melakukan penelitian formal, tunjukkan di sini temuan Anda saat menjelaskan tentang masalah yang dihadapi oleh organisasi, dan tulis ringkasan singkat tentang masalah yang Anda hadapi di organisasi. Angka kedua, menganalisis organisasi. Dasar komunikasi yang efektif adalah kesadaran diri. Karena itu, ahli strategis harus memiliki pemahaman yang menyeluruh dan faktual tentang organisasi mereka, kinerjanya, reputasi, dan strukturnya. Sebelum rencana komunikasi strategis yang berhasil bisa dibuat, mereka juga harus berusaha untuk memahami faktor apa yang mungkin membatasi rencana tersebut. Langkah kedua dari proses perencanaan strategis harus melibatkan audit hubungan masyarakat, analisis kekuatan dan kelemahan organisasi atau klien Anda. Tradisional metode yang diambil dari pemasaran disebut analisis SWOT, karena mempertimbangkan organisasi, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Langkah kedua dari proses perencanaan strategis berikut adalah penjelasan lebih lanjut. Analisis terperinci yang terfokus pada 3 aspek organisasi: internal, lingkungan, persepsi publik, dan lingkungan eksternal. Sebelum beralih ke detail analisis, penting untuk menunjukkan keterus-terangan itu adalah kunci dari langkah ini. Untuk membuat program komunikasi yang efektif, Anda harus mengambil pandangan yang jujur pada organisasi, mengidentifikasi kelemahan dan keterbatasannya juga sebagai kekuatan. Lingkungan internal. Karena PR melibatkan lebih dari sekedar kata-kata, mulailah audit dengan melihat kinerja dan struktur organisasi dan hambatan internal untuk sukses. Kinerja menyangkut kualitas barang dan jasa yang disediakan oleh organisasi, serta kelangsungan hidup, sebab dan gagasan yang didukung. Audit melihat ini sebagai kualitas yang baik seperti sekarang maupun di masa lalu. Itu juga mempertimbangkan tingkat kepuasan yang dimiliki oleh kepemimpinan organisasi dengan kualitas ini. Audit juga mempertimbangkan struktur operasi humas di dalam organisasi, secara khusus meninjau tujuan atau misi organisasi saat itu berkaitan dengan situasi yang dihadapi, serta peran yang dimainkan humas dalam administrasi organisasi. Tidak ada keputusan atau komitmen yang dibuat pada saat ini mengenai sumber daya apa yang
apa menggunakan. Selama tahap audit, Anda hanya mengidentifikasi ketersediaan organisasi sumber daya yang terkait dengan situasi yang akan ditangani. Hambatan internal adalah bagian akhir dari audit internal. Di sini, Anda mempertimbangkan halangan atau rintangan dalam organisasi yang mungkin membatasi efektivitas program humas. Sebagai contoh, banyak praktisi telah menggunakan pendidikan perguruan tinggi tidak mempersiapkan mereka karena kurangnya dukungan organisasi. Kebutuhan untuk terus waspada dalam jumlah pertikaian politik yang terjadi di beberapa organisasi. Selanjutnya, persepsi publik. Apa yang orang pikirkan tentang organisasi adalah fokus utama audit PR. Persepsi ini didasarkan pada visibilitas dan reputasi. Visibilitas mengacu pada sejauh mana suatu organisasi dikenal. Lebih halus, ini termasuk apa orang tahu tentang sebuah organisasi, apa yang mereka ketahui tentangnya, dan bagaimana caranya akurat informasi ini. Praktisi PR dapat melakukan banyak hal untuk mempengaruhi visibilitas organisasi atau klien mereka. Reputasi didasarkan pada visibilitas, tetapi berkaitan dengan bagaimana orang mengevaluasi informasi yang mereka miliki. Ini adalah pengertian umum yang dimiliki orang-orang tentang suatu organisasi. Reputasi didasarkan pada kata dan perubahan pada pesan verbal, visual, dan perilaku, baik yang direncanakan maupun tidak, yang datang dari suatu organisasi. Umumnya, semakin kuat visibilitas organisasi dan semakin positif reputasinya, semakin besar kemampuan yang dimiliki untuk bergabung di atas dasar positif ini. Selanjutnya, lingkungan luar. Analisis organisasi diakhiri dengan pemeriksaan lingkungan eksternalnya. Ini termasuk melihat sekeliling dan cermat. Penelitian menunjukkan bahwa dalam lingkungan yang sangat kompetitif, aktivis PR seringkali menggunakan pesan dan komunikasi taktik untuk menjadi persuasif. Sementara tingkat persaingan yang lebih rendah mungkin kurang cocok advokasi yang lebih banyak lagi untuk membangun hubungan. Aspek penting dari analisis eksternal adalah mempertimbangkan sifat dari setiap analisis persaingan yang mungkin ada. Selanjutnya, di mana mendapatkan informasi untuk audit. Anda bisa mendapatkan informasi untuk audit humas dari beberapa sumber berbeda. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, lihat apakah penelitian sebelumnya telah membahas beberapa dari masalah yang relevan dan dapat salinannya informasi. Yang kedua, periksa informasi publik tentang organisasi, seperti laporan tahunan Anda, masa lalu, rilis berita, dan file clipping yang diterbitkan cerita tentang organisasi Anda. Yang ketiga, tanyakan orang-orang yang dekat dengan organisasi Anda apakah mereka dapat memberikan beberapa informasi yang diperlukan dari pengalaman mereka sendiri. Berbicara dengan manajer dan karyawan jangka panjang. Bicaralah terutama dengan staf lini depan Anda, seperti juru tulis dan perwakilan penjualan, dan dengan menyediakan layanan utama, seperti perawat di rumah sakit atau guru di sekolah. Tanyakan semua ini sumber apa yang diminta dan dikaitkan oleh pelanggan dan orang lain di luar organisasi. Jika informasi ditambahan masih diperlukan, lakukan penelitian yang lebih formal. Mulailah dengan memperluas sumber daya Anda untuk penelitian informal. Akhirnya Anda bisa temukan bahwa Anda memerlukan teknik penelitian yang lebih formal. Selanjutnya, latihan perencanaan strategi, menganalisis lingkungan internal. Pertanyaan perencanaan dasar. Yang pertama, bagaimana kualitas kinerja organisasi Anda? Kedua, sumber daya komunikasi apa termasuk anggaran yang tersedia? Yang ketiga, seberapa mendukung organisasi aktivitas PR? Pertanyaan perencanaan yang diperluas. A. Informasi yang ada. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan apa yang Anda ketahui secara langsung atau yang dapat Anda pelajari dari klien atau kolega Anda dalam organisasi Anda.
performa. Pertama, layanan atau produk apa yang Anda berikan terkait dengan masalah yang didefinisikan dalam strategi latihan perencanaan pada langkah 1. Kedua, apa kriteria untuk menentukan kualitasnya? Ketiga, bagaimana kualitasnya? Keempat, dalam 3 tahun terakhir apakah kualitas meningkat, tidak berubah atau memburuk? Nama saya Muhammad Aufa Basyaril Fajari. Di sini saya akan menjelaskan poin performa selanjutnya. Yang kelima itu, seberapa puaskah kepemimpinan organisasi dengan kualitas yang ditawarkan produk? Lalu benefit atau keuntungan dan masalah atau kerugian apa yang terkait dengan produk atau layanan? Adakah keahlian khusus yang membedakan organisasi dengan pesaing lainnya? Dan bagaimana layanan atau produk berubah dalam 3 tahun terakhir dan dalam 2 tahun ke depan? Haruskah perubahan tersebut diperkenalkan dalam meningkatkan layanan produk, dan apakah para pemimpin organisasi bersedia melakukan perubahan seperti itu? Lalu struktur yang pertama, apa tujuan atau misi dan visi organisasi terkait dengan masalah ini? Apakah masalah ini dinyatakan dalam rencana bisnis strategis dalam organisasi, dan adakah hambatan yang muncul? Setelah mengidentifikasi hambatan, bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? B. Program penelitian. Jika terdapat kesenjangan yang signifikan, mungkin harus melakukan penelitian tambahan melalui pertimbangan opsi yang pertama, apa dasar dari informasi yang ada? Lalu seberapa akuratkah informasi yang ada saat ini, dan seberapa tepat melakukan penelitian tambahan? Jika informasi tidak dapat terlalu diandalkan, pertimbangan penelitian ulang tambahan seperti wawancara, review literatur, survei dengan perwakilan publik, dan pengamatan pribadi tambahan. C. Temuan penelitian. Setelah melakukan penelitian formal, tunjukkan temuan yang menjelaskan lingkungan internal organisasi dan tulis ringkasan singkat tentang lingkungan internal. Poin kedua, latihan perencanaan strategis dalam menganalisis persepsi publik. Pertanyaan perencanaan yang diperluas seperti informasi yang ada, yaitu yang pertama, reputasi. Seberapa terlihatkah layanan atau produk, dan seberapa luaskah penggunaan layanan produk? Bagaimana organisasi dipersepsikan oleh publik? Apakah persepsi publik tentang organisasi sudah benar, dan komunikasi apa yang telah dilakukan dalam situasi seperti ini? B. Program penelitian. Jika terdapat kesenjangan yang signifikan, mungkin harus melakukan penelitian ulang. Seperti seberapa andalkah informasi yang ada, lalu seberapa tepat melakukan penelitian tambahan. Dan juga dapat melakukan wawancara dengan orang-orang kunci dalam organisasi, melakukan pengamatan pribadi tambahan, review literatur, survei dengan perwakilan publik. Yang C. Temuan penelitian. Setelah melakukan penelitian formal, tunjukkan temuan yang menjelaskan persepsi publik tentang organisasi, dan tulis ringkasan singkat tentang persepsi publik. Poin ketiga, menganalisis perencanaan strategis dalam lingkungan eksternal. Yang pertama, informasi yang ada seperti persaingan. Dapat dikatakan persaingan seperti seberapa kompetitifkah lingkungan eksternal, dan organisasi lain apa yang bersaing dalam masalah tersebut. Bagaimana tingkat kinerja, reputasi, dan apa sumber daya yang mereka miliki. Oposisi. Yang pertama, kelompok apa yang ada dengan misi untuk melawan atau menghalangi organisasi, dan seberapa efektifkah kelompok-kelompok tersebut. Bagaimana kelompok-kelompok ini berubah dalam 3 tahun terakhir, dan bagaimana taktik-taktik mereka berubah. Apakah dalam 3 tahun berikutnya cenderung meningkat, tetap, atau menurun? Lalu ada hambatan eksternal. Yang pertama, apakah lingkungan tempat beroperasi saat ini tumbuh stabil, menurun, atau tidak dapat diprediksi? Dan juga dapat muncul hambatan-hambatan yang dihadapi, seperti hambatan yang dihadapi pelanggan dan regulator. Juga ada hambatan yang berasal dari keuangan, politik, dan dari masyarakat luas. B. Program penyelamatan. Jika ada celah yang signifikan dalam informasi,
mungkin harus melakukan penelitian untuk mempelajari lebih lanjut tentang lingkungan eksternal. Yang pertama, apa dasar dari informasi yang ada? Seberapa andalkah informasi yang ada dan seberapa tepatkah untuk melakukan penelitian tambahan? Jika informasi tidak dapat terlalu diandalkan, pertimbangan penelitian tambahan seperti review literatur organisasi, wawancara dengan orang-orang kunci dalam organisasi, survei dengan perwakilan publik, dan analisis isi materi. C. Temuan penelitian. Setelah melakukan penelitian formal, tunjukkan temuan yang menjelaskan lingkungan eksternal organisasi dan tulis apakah ada kesepakatan dalam organisasi tentang pengamatan pada lingkungan internal dan eksternal.